Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Dian Anggraini Ngastiti, nomor NPM 180130093 dan rekan saya. Saya Rohimatul Aulia Arifa, NPM 180130065. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Akuntansi Semester 7, Universitas Wijaya Putra Surabaya. Dari kelompok 7, materi pendekatan prediktif dan positif, mata kuliah teori akuntansi yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, Bu Karlin SEMAK. Berikut materinya. Sifat pendekatan prediktif muncul dari kebutuhan untuk menyelesaikan masalah sulit dalam menilai metode alternatif dari alternatif pengukuran akuntansi. Digunakan untuk formulasi sebuah teori akuntansi menggunakan kriterium kemampuan prediktif di antara opsi akuntansi yang berbeda untuk memprediksi peristiwa yang menjadi perhatian pengguna. Kriterium kemampuan prediktif digunakan karena penekanan terhadap realisasi sebagai kriterium utama pelaporan keuangan. Keunggulan dari pendekatan prediktif yaitu untuk memungkinkan untuk mengevaluasi pengukuran akuntansi alternatif secara empiris dan membuat pilihan yang jelas atas dasar kriterium diskriminator. Prediksi peristiwa ekonomis. Secara umum, kriterium nilai prediktif adalah sebuah hubungan probabilitas antara peristiwa ekonomis yang menjadi perhatian pembuat keputusan dan variabel-variabel pembuat prediksi yang relevan sebagian diperoleh dari informasi akuntansi. Analisis ringkasan waktu atau time series adalah suatu pendekatan metodologi struktural di mana ketergantungan statistikal sementara dalam suatu kumpulan data yang diperiksa. Penelitian analisis time series terutama menempatkan fokusnya pada dua hal. Pertama, sifat-sifat time series dari laba yang dilaporkan. Dua, isu-isu prediktif dalam analisis time series. Prediksi kesulitan keuangan. Penerapan yang paling relevan untuk pendekatan prediktif adalah upaya-upaya yang dibuat untuk mencari karakteristik yang telah divalidasi secara empiris yang membedakan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan yang tidak, baik model univariate maupun multivariate, telah digunakan untuk membantu seorang auditor menentukan kapan suatu perusahaan mendekati kemacetan atau default. Analisis diskriminan berganda dari Altman terdiri dari 5 variabel. Variabel pertama sama dengan jaringan modal dibagi total aset. Variabel kedua, X2, sama dengan variabel laba ditahan dibagi total aset. Variabel ketiga, X3, adalah laba sebelum ditahan beban bunga dan pajak dibagi total aset. Variabel keempat adalah X4 sama dengan nilai pasar dari ekuitas dibagi nilai buku dari total kewajiban. Variabel kelima, X5, sama dengan penjualan bagi total aset. Fungsi diskriminan dari Altman adalah Z sama dengan 0,12 X1 ditambah 0,14 X2 ditambah 0,33 X3 ditambah 0,006 X4 ditambah 0,99 X5. Temuannya adalah tujuannya untuk perusahaan-perusahaan dengan skor Z lebih dari 2,99 masuk dalam kelompok tidak bangkrut, sementara semua yang memiliki skor kurang dari 1,81 bangkrut pada tahun berikutnya. Kemudian, skor Z 2,675 menimbulkan jumlah perusahaan yang disalah kualifikasi oleh model. Prediksi premium obligasi dan peringkat obligasi. 4 faktor berikut ini diduga menyebabkan resiko obligasi dan konsekuensinya mempengaruhi nilai jatuh tempo obligasi. Terdiri dari beberapa resiko. Resiko pertama yaitu resiko kemacetan adalah ketidakmampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi sebagian atau seluruh pembayaran bunga dan pokok obligasi. Resiko pasar adalah kemungkinan menjual obligasi dengan kerugian. Resiko daya beli adalah kerugian yang diterima oleh pemegang obligasi karena perubahan dalam tingkat harga umum. Resiko selanjutnya ialah risiko tingkat bunga adalah pengaruh perubahan yang tak terduga dalam tingkat bunga terhadap nilai obligasi. Nilai pasar obligasi. Fisher menguji kekuatan sebuah model faktor tersebut untuk menjelaskan perbedaan dalam premium risiko obligasi perusahaan industrial. Sedangkan peringkat obligasi yang diterbitkan oleh ketiga lembaga peringkat di AS merupakan penilaian tentang kualitas investasi kewajiban jangka panjang. Masing-masing peringkat merupakan agresi dari probabilitas kemacetan. Perilaku restrukturisasi perusahaan.
Studi dari Marys tentang kapitalisme manajemen menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang diakuisisi adalah perusahaan yang dinilai rendah atau undervalued oleh pasar. Parameter-parameter yang mengukur hubungan antara harga pasar dari saham dan faktor-faktor yang relevan hendaknya cukup konstan. Perilaku rekonstruksi perusahaan mencangkup mekanisme-mekanisme seperti merger, konsolidasi, akuisisi, divest, privatisasi, leverage buyout, dan spin-off. Semua hal tersebut baik untuk dua, yaitu memaksimalkan nilai pasar ekuitas pemegang saham, dan kedua memaksimalkan pemakmuran manajemen. Keputusan kredit dan pinjaman bank. Keputusan perdagangan dan pemberian pinjaman bank merupakan contoh dari peristiwa ekonomis dapat dijelaskan dan prediksi berdasarkan informasi akuntansi dan informasi keuangan lainnya. Keputusan pemberian pinjaman oleh bank juga menjadi subjek penelitian empiris dan prediktif. Dari 3 bidang penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Bidang pertama, subjek analisis simulasi Carlson dan Cohen bahwa informasi keuangan memainkan peranan utama dalam pengambilan keputusan. Bidang kedua, oleh Dietrich dan Kaplan dengan menggunakan model logis artikel untuk menjelaskan memprediksi 4 kasus pinjaman yang memberikan nilai lancar atau dalam posisi baik hingga meragukan dalam prediksi keputusan klasifikasi pinjaman. Bidang ketiga dilakukan oleh Petway dan Singer yang berurusan dengan estimasi dan prediksi tekanan keuangan bank komersial. Peramalan informasi laporan keuangan. Ramalan secara khusus bagi pengguna informasi akuntansi dan penting bagi berfungsinya pasar modal dan efisien. Ramalan-ramalan tersebut dapat dievaluasikan baik dari dispersinya atau biasanya. Secara umum diukur dengan kesalahan kuadrat atau mean square bagi MSQ sebagai berikut. Berikut adalah contoh rumus MSQ-nya, bisa dilihat. Kemudian akan dibacakan oleh rekan saya Rahimatul Aulia. Prediksi reaksi pasar, penelitian berbasis pasar dalam akuntansi. Yang pertama, pasar modal dan akuntansi eksternal. Dalam salah satu pendekatan interpretasi prediktif, observasi terhadap reaksi pasar modal dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi dan memilih di antara berbagai alternatif pengukuran akuntansi. 2. Model pasar efisien. Secara umum diasumsikan bahwa pasar sekuritas adalah efisien. Sebuah pasar efisien yang sempurna berada dalam equilibrium continuous sedemikian hingga nilai intrinsik sekuritas bergetar secara random dan harga pasar selalu sama dengan nilai intrinsik yang mendasarinya pada setiap waktu. 3. Hipotesis pasar efisien. Berikut hasil hipotesis oleh Pharma membedakan 3 aras efisiensi pasar. Pertama, bentuk lemah dan hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa return harga-harga ekspektasian equilibrium sepenuhnya mencerminkan sekuensi return harga masa lalu. 2. Bentuk semi kuat dari hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa return harga ekspektasian equilibrium sepenuhnya mencerminkan semua informasi tersedia secara publik. 3. Bentuk kuat hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa return harga ekspektasian equilibrium sepenuhnya mencerminkan semua informasi, tidak hanya informasi yang tersedia secara publik. 4. Model penilaian modal aset, capital asset pricing model atau CAPM. Hipotesis pasar efisien mewajibkan penggunaan return ekspektasian dan mengandaikan bahwa sekuritas dihargai secara tepat. Sebuah teori diperlukan untuk menspesifikasi hubungan antara return ekspektasian dan harga saham individual yang dinilai. Di samping adalah rumus dari model penilaian modal aset. 5. Teori penilaian arbitrary pricing theory atau APT. APT merupakan hubungan antara imbal hasil yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan asumsi tidak adanya peluang untuk menghasilkan keuntungan dari investasi arbitrase tanpa risiko. 6. Teori equilibrium penilaian opsi, yaitu opsi memberi hak kepada seseorang untuk membeli opsi call atau opsi put sejumlah saham tertentu dari perusahaan tertentu dari pembuat opsi pada harga tertentu pada saat jatuh tempo pada tanggal tertentu. 7. Model pasar digunakan untuk mendefinisikan proses menghasilkan harga sekuritas stokastik.
Model tersebut digunakan sebagian besar studi untuk mengevaluasi hubungan antara return pasar dan return akuntansi. 8. Estimasi beta. Estimasi risiko, sistematik atau beta, dibutuhkan bagi studi yang menguji pengaruh informasi akuntansi terhadap pasar dan kaitan beta dengan indikator-indikator berbasis akuntansi. 9. Metodologi studi peristiwa. Dengan menggunakan tanggal pengumuman sebagai hari nol, telah banyak didokumentasikan dalam literatur studi peristiwa bahwa sebagian besar return tidak normal terjadi selama periode hari -1 sampai hari +1. 10. Model earnings residual. Model earnings residual menyatakan bahwa nilai ekuitas adalah sebuah fungsi aditif linear dari earnings dan nilai buku, yaitu sebuah rata tertimbang dari earnings dan nilai buku. 11. Model penilaian tingkat harga neraca. Model-model ini memfokuskan pada hubungan antara nilai ekuitas dan nilai buku. 12. Kandungan informasi earnings. Kandungan informasi earnings secara umum diuji dengan hubungan antara return sekuritas dan earning tak terduga. 13. Evaluasi terhadap riset berbasis pasar dalam akuntansi. Bukti yang tersedia bagi riset berbasis pasar dalam akuntansi secara umum diklasifikasi dalam kategori sebagai berikut. 1. Studi-studi kandungan informasi. 2. Perbedaan sukarela dan perubahan dalam teknik akuntansi. 3. Dampak regulasi akuntansi terhadap pasar. 4. Dampak pada disiplin terkait. Pendekatan positif. Tujuan riset akuntansi yang berkaitan dengan paradigma antropologis atau induksi adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi praktik akuntansi yang berjalan. Informasi atau ekonomika. Nilai informasi dipandang dalam sudut pandang kriterium biaya manfaat dalam struktur formal teori keputusan dan teori ekonomis. Informasi akuntansi dievaluasi dalam kemampuannya untuk meningkatkan kualitas pilihan optimal dalam sebuah masalah, pilihan yang mendasar yang harus diselesaikan oleh individu atau sejumlah individu yang beragam. Paradigma analitis agensi. The Analytical Agency Paradigm. Dua tipe paradigma mencirikan paradigma agensi. Pertama, paradigma analitis atau principal agent, yang pada dasarnya bersifat matematis, dan paradigma positif agensi, yang pada dasarnya bersifat empiris. Hubungan agensi dikatakan terjadi ketika sebuah kontrak antara seseorang atau beberapa orang, seorang prinsipal dan seorang atau beberapa orang lain, seorang agen untuk melakukan pelayanan bagi kepentingan prinsipal mencakup sebuah pendelegasian kewenangan pembuatan keputusan kepada agen. Perataan income atau hipotesis manajemen earnings. Pertama, sifat perataan income. Perataan merepresentasi sebuah upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi tidak normal dalam earnings sepanjang diizinkan oleh prinsip akuntansi dan manajemen yang sehat. 2. Motivasi perataan. Perataan meliputi peningkatan hubungan dengan kreditor, investor, dan karyawan, dan juga pengurangan siklus bisnis melalui proses psikologis. 3. Dimensi-dimensi perataan. Perataan real merujuk pada transaksi aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan atas dasar pengaruh perataannya terhadap income. Perataan artifisial menunjuk pada prosedur akuntansi yang diimplementasikan untuk memindahkan cost dan atau revenue dari satu periode ke periode yang lain. Teori akuntansi positif. Teori positif didasarkan pada proposisi bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator atau politisi adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimumkan utilitas mereka yang secara langsung terkait dengan kompensasi mereka, sehingga terkait dengan kemakmuran mereka. Evaluasi terhadap pendekatan positif. Pendekatan positif melihat pada mengapa praktik dan atau teori akuntansi telah dikembangkan dengan cara tertentu dalam rangka untuk menjelaskan dan atau memprediksi peristiwa akuntansi. Pendekatan positif berusaha untuk menentukan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi faktor-faktor rasional dalam bidang akuntansi. Secara mendasar, pendekatan tersebut berusaha untuk menentukan sebuah teori yang menjelaskan fenomena observasian.
Status paradigmatik akuntansi, evolusi atau revolusi dalam akuntansi. Berdasarkan kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan, kita dapat mengharapkan bahwa situasi tersebut akan membawa pada sebuah perdebatan yang bermanfaat. Pandangan ini mungkin akan dilanjutkan oleh semua orang yang percaya bahwa kemajuan dalam akuntansi akan terjadi melalui akumulasi gagasan-gagasan atau evolusi. Namun begitu, pandangan yang kuat dan lebih logis adalah bahwa akuntansi seperti sebagian besar ilmu sosial dan ilmu alami, mencapai kemajuan melalui revolusi bukan evolusi. Akuntansi, sebuah sains multiparadigmatik. Akuntansi adalah sebuah sains multiparadigmatik yang masing-masing saling bersaing untuk menguasai disiplin akuntansi. Mengikuti definisi Ritter dengan paradigma, masing-masing paradigma akuntansi yang ada akan berisi contoh, teori, dan metodenya sendiri. Dengan kata lain, pendekatan untuk formulasi teori akuntansi yang disajikan dalam bab pertama merupakan hasil dari upaya masing-masing paradigma akuntansi untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan akuntansi. Berikut ini referensi buku yang kami dapatkan. Penulis Ahmed Riyahi Berkawi, tahun 2001, judul Teori Akuntansi Buku 2, penerbit oleh Salemba 4. Terima kasih dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.